Shalom, mari kita memuji Shalom, Tuhan. haleluya. Oke, haleluya. Dia terlebih besar, Dia Lebih besar di dalamku, di dalamku. Dia Lebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dia Terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. terlebih
selalu sembah Tuhan, kita selalu puji Tuhan. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami coba berdoa mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom yang pagi-pagi Shalom, sudah shalom, bergabung. shalom semuanya. Semua Haleluya. salam sehat. Berkat Tuhan melimpah bagi kami semua. Amin. Amin. Selamat pagi Pak Erwin, Bu Ira, Tabita, Timothy, Bu Foni. Selamat pagi Bu Reni, Pak Fran. Selamat pagi David, Elia. Selamat pagi Bu Elias, Pak Elias. Good morning Bu Rita Herawati. Selamat pagi Pak Yusak, Bu Ineke. Selamat pagi Bu Rima, Pak Anton, Stefanus. Good morning Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi. Albert, selamat pagi. Pak Henry, Bu Viken, CCMI, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, semuanya selamat pagi. Yuk kita belajar pagi hari ini tentang kesatuan tubuh Kristus. Esther, Sepsi, Pak Anton, selamat pagi. Tentang kesatuan tubuh Kristus. Kita baca Roma 12 ayat 4 sampai 5. Roma 12 ayat 4 sampai 5. Roma 12 ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin. Ya. Tiga makna penting dalam kesatuan tubuh Kristus ya. Yaitu satu dalam semangat kesatuan. Kita disatukan dalam satu semangat kesatuan ya. Kita semangat di dalam saudara-saudara kita yang seiman, kita punya semangat yang sama, yaitu semangat untuk bersatu. Yang kedua adalah bergandeng tangan berdoa bersama. Seringkali kita dikumpulkan untuk dapat berdoa bersama-sama seluruh gereja Tuhan dalam satu kota ya, doa bersama. Sebelum COVID itu gencar sekali doa bersama di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, dan di lain-lain tempatnya. Tetapi ketika COVID melanda dan perkumpulan dalam jumlah banyak tidak bisa dilakukan, mungkin mulai hari ini mulai dipikirkan ya pertemuan-pertemuan doa kembali untuk menggugah semangat bergandengan tangan berdoa bersama-sama ya. Yang ketiga yaitu bagaimana kita bisa bersatu, yaitu saling merendahkan diri, menghapus kepentingan pribadi dan golongan ya. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan golongannya sendiri, tetapi saling merendahkan diri untuk menghapus kepentingan pribadi dan golongan. Ini gampang atau tidak Pak Gem? Ya, gampang-gampang susah. Susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Kalau mau dilakukan ya bisa pastinya, tapi perlu ya diperjuangkan. Kerendahan hati tadi itu, apakah bisa kita sudah merendahkan hati kita? Ya, banyak kita menjadi sombong dan tinggi hati ya. Ayo koreksi kita diri kita masing-masing untuk bisa membaur dengan golongan-golongan yang lain itu. Ya kita harus merendahkan hati ya.
kita gitu. Kita masuk dengan kebanggaan kita, dengan kesombongan kita, ya pasti kita tidak bisa diterima di suatu kumpulan itu ya. Ya, di mana ada kesatuan, di situ berkat dicurahkan. Amin. Selamat pagi, Yohanes Andrian, Bu Lili Lestari, selamat pagi. Di mana ada kesatuan, di situ berkat dicurahkan. Mengapa sangat sulit mempersatukan gereja Tuhan? Ya, padahal yang disembah adalah satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena apa? Karena pikiran manusia yang berbeda-beda ya, pemahamannya berbeda-beda. Kemudian budayanya berbeda-beda. Kemudian lokasi atau tempat yang berbeda juga. Bangsa atau etnis suku bangsa yang berbeda dan sebagainya. Inilah yang menyulitkan untuk bersatu ya. Karena ada ciri-ciri tertentu dari pihak-pihak yang tertentu. Tetapi ketika ada ancaman bahaya, maka lebih mudah untuk bersatu melawan satu musuh ya. Yaitu si iblis dalang kekacauan. Kita ingat pada waktu kita pertama kali bapak-bapak bangsa kita mendengungkan kemerdekaan Indonesia, maka yang diperlukan sebetulnya adalah kesatuan bangsa ya. Dan ketika ada musuh menyerang atau ancaman dari pihak luar, maka terjadilah satu kesatuan daripada anggota-anggota atau warga daripada negara tersebut. Jadi kalau ada musuh baru bersatu. Tapi kita kan tidak nunggu musuh supaya kita bisa bersatu ya. Nah disitulah cara untuk mempersatukan manusia, ada musuh bersama ya. Kalau musuh dari luar gampang ya kita bersatu untuk melawannya. Kalau musuh dari dalam, nah itu ya sulit. Jadi jangan cari musuh memang ya. Hari-hari ini dunia sudah dalam kesulitan banyak, jangan bikin musuh ya. Selamat pagi Bu Tiar, selamat pagi Bu Nurmala, Bu Yosinta, good morning. Jadi ayo mulai kita menggalang persatuan dalam doa dan persahabatan. Caranya bagaimana? Melupakan masa-masa yang pahit. Hancurkan musuh yang mau memporak-porandakan negara, bangsa, dan gereja Tuhan. Kita hancurkan dengan doa-doa kita ya. Memang kita nggak bisa terus seperti tubuh Kristus penyandang senjata dalam arti fisik ya. Tetapi kita punya kuasa doa. Kita berdoa untuk bersatunya orang-orang di dalam Kristus ya. Menyatukan visi dan misi supaya amanat agung itu bisa tercapai. Amanat agung itu apa? Menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Bukan menjadikan mereka orang Kristen, tetapi murid Kristus. Soal nanti dia jadi Kristen atau tidak itu urusan dia sama Tuhan. Tetapi menjadikan murid Kristus, kemarin kita belajar tentang mentoring ya. Kita harus memuridkan. Dan murid harus nanti memuridkan lagi ya. Jadi semuanya berjenjang ya. Seorang guru akan punya murid. Murid ini nanti akan naik menjadi guru dan mempunyai murid lagi. Nah itulah yang dimaksudkan sebagai berjenjang ya. Artinya dari satu murid akhirnya nanti bertumbuh berkembang menjadi banyak murid. Yang pada akhirnya murid-murid ini pun akan memuridkan ya. Disitulah kita menjadi mentor ya. Makin lama mentor mungkin lebih tinggi lagi cakupan tanggung jawab wilayahnya. Nah disitulah kita akan bertumbuh berkembang menjadi banyak ya sampai tak terhitung. Dan kalau ini tubuh Kristus sudah banyak, bersatu apa enggak itu masalahnya kan di situ ya. Kalau sudah mendapatkan banyak murid, apa murid-murid ini bisa satu ya. Kita ingat murid Yesus ada satu pengkhianat ya. Ada 10, terus satu yang mengkhianati. Kemarin kami bertemu dengan sesama rekan sepelayanan.
dan saling-saling sharing mengenai pengalaman-pengalaman untuk kita bersatu di dalam tubuh Kristus. Ternyata kan tidak mudah ya, untuk masuk di dalam satu kesatuan yang sudah ada, menerima anggota baru itu sangat tidak mudah. Makanya saya ingat kalau dulu kita kuliah atau sekolah ada OSIS, ada POSMA, apalagi. Kan sebetulnya itu untuk pengenalan ya, pengenalan kampus, pengenalan dosen-dosen, pengenalan dengan mahasiswa-mahasiswa angkatan di atasnya. Tetapi pada akhirnya menjadi ajang pembulian, menjadi ajang untuk penindasan ya, kesemena-menaan, sampai akhirnya ada yang cacat dan meninggal. Itu kan sesuatu yang sangat tidak diperlukan gitu ya. Orang tua sudah memasukkan anak untuk kuliah mahal-mahal, akhirnya bukannya ijazah yang didapat tapi cacat tubuh, bahkan sampai meninggal. Ini perlu didoakan ya. Karena yang senior tidak punya kerendahan hati tadi itu ya. Jadi mereka kan sombong karena merasa jadi senior. Mentang-mentang nanti senioritas ya. Juniornya diinjek-injek, pukuli, diperintah, diapakan. Itu bukan cara pengenalan yang baik ya. Itu kan tujuannya kita saling kenal. Yang baru masuk kenal dengan kakak-kakak kelasnya. Tapi justru kakak kelasnya ini menindas para juniornya ya, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin hari ini sudah bertobat apa belum ya, saya tidak tahu karena sudah tidak sekolah ya. Ya ini kan pembukaan sekolah ini, mulai mereka melakukan hal-hal itu, tapi ya karena banyaknya peristiwa itu menjadi mereka lebih dibatasi ya sekarang. Ya tidak sekeras kayak seperti dulu ya, dibatasi kelakuan-kelakuan dari para seniornya itu. Waktu napak tilas tentang hal ini, sedikit menyimpang dari topik. Saya dulu masuk di ITS pasca peristiwa penyiraman air keras itu ya. Jadi beruntunglah saya karena apa? Isinya cuma duduk dan mendengarkan ceramah ya. Saya rasa itu bagus, lebih bagus daripada disiksa ya, daripada disuruh melakukan hal-hal yang negatif kemudian terjadi kecelakaan ya, seperti itu. Entah itu disengaja atau tidak, kita kan tidak tahu. Dulu juga urusannya nggak ada ya. Tapi tentunya orang yang menderita tersebut tentu kepahitan, tentu. Ya pasti, siapa yang tidak pahit ya. Kalau tujuannya mau sekolah, kuliah, tapi yang didapat cacat tubuh bahkan sampai meninggal ya. Bagaimana orang tua nggak pahit gitu ya. Yang nggak tahu itu bagaimana penyelesaiannya dulu ya. Kami waktu itu yang tahu, yaitu akhirnya kami tidak dibully, tidak terlalu ditindas atau dilakukan semena-mena, tetapi hanya duduk dan mendengarkan ceramah dan menyalin ceramah itu ya. Tapi ya memang kakak-kakak masih mentak-mentak, masih kita disuruh makan butro wali yang pahit, entah itu bagaimana, kami ditutup matanya, masih ada ya sisa-sisa seperti itu. Tetapi mungkin hari ini sudah berlainan ya, puji Tuhan kalau memang sudah berlainan ya. Karena kami di STT Parakletos tidak diperlakukan ada seperti itu ya, tidak ada pengenalan para mahasiswa. Apalagi pada waktu pandemi itu kuliahnya online ya, jadi nggak ada pembulian dan penyiksaan badani seperti itu ya, puji Tuhan. Nah disinilah kalau kita kembali ke topik ya, untuk kesatuan tubuh Kristus ini, untuk masuk ke dalam satu lingkungan yang baru, bagi orang-orang yang baru bertobat, itu memang membutuhkan suatu pengenalan akan kasih Kristus ya. Baik orang-orang yang sudah senior, orang-orang yang menerima jiwa-jiwa yang baru, harus paham ya. Jangan seperti waktu OSIS ya. Jangan jiwa baru terus dibully ya. Jangan jiwa baru terus dibentak-bentak ya, minggat. Kata mereka, "Duh, aku kok enggak disambut dengan baik ya.
kok tubuh Kristus ini modelnya seperti ini ya, mengerikan kan ya. Nah, ayo sangar-sangar. Apakah kita sudah menerima jiwa-jiwa baru masuk dalam kesatuan tubuh Kristus ini dengan senyum, dengan bersifat ramah, dengan penuh murah hati, dengan penuh mau menolong ya, enggak sombong, enggak tahu, cari sendiri. Oh, nanti kan kamu tahu sendiri. Nah, itu kata-kata kan ya enggak enak ya itu ya. Sepertinya baik tapi enggak enak ini. Kan orang diomong gitu kan. Oh, ada apa ya? Terus diceritakan kejelekan gerejamu ya kepada jiwa baru. Nah, ini harus tobat ya, orang-orang yang punya sifat seperti ini menjelekkan dirinya sendiri. Akhirnya ya dirinya sendiri yang tidak bertumbuh berkembang ya. Tidak ada pertambahan jiwa-jiwa ya. Baru masuk di intimidasi. Kamu jangan bergaul dengan si A, si B, si C ya. Itu hati-hati ya. Hati-hati ya sama orang ini nanti kalau kamu begini bla bla bla. Nah, ini kan akhirnya menimbulkan siapa sangka ya. Makanya kalau kita pikir kenapa gereja tidak bertumbuh berkembang, ya karena kita sendiri bukan orang lain gitu ya. Oh, di sini dilarang, ini dihambat. Sebetulnya juga tidak seluruhnya betul seperti itu ya. Orang-orang yang di luar kekristenan itu malah sopan santun ya. Jadi ayo kita koreksi diri. Bagaimana kita bisa bersatu? Satu di dalam semangat kesatuan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bergandeng tangan berdoa bersama ya. Untuk mengumpulkan orang berdoa sulit. Lebih baik mengumpulkan orang untuk healing atau makan-makan. Itu gampang sekali. Tetapi untuk makan makanan rohani itu sulit ya, seperti mengumpulkan apa ya? Benda yang terserai-berai gitu, apa dipilih satu-satu gitu ya, dikumpulin, sangat sulit. Tetapi tanpa doa tidak ada kegerakan rohani. Amin. Tanpa doa gak ada persatuan. Amin. Kalau saat ini rumah tanggamu sedang kacau balau berantakan, istri gak tunduk sama suami, dua menjadi satu aja susah. Orang dua aja disatukan terus berdamai itu susah ya. Setiap hari karena hal-hal kecil bisa bertengkar ya. Walaupun nanti menyatu lagi gitu ya. Tapi ya inilah kehidupan ya. Jadi untuk menyatukan itu bergandeng tangan dalam berdoa bersama. Tidak mudah. Setiap pagi ini kalau kita lihat, oh sudah duduk berdua gitu ya. Tapi mesti diobyak-obyak, tahu diobyak-obyak. Pak Gem saya obyak-obyak. Pagi jam 4 kan saya sudah bangun. Sudah doa fajar, tadi jam 5 selesai doa fajar, sedikit molor 10 menit enggak apa-apa. Terus saya mengirim kue untuk dititipkan di Pasar Kaget di tengah-tengah boulevard ya. Terus pergi ke ATM ya. Jadi saya sudah lakukan hal-hal yang memang nanti bisa dilakukan, tetapi kita nggak tahu ya ada apa nanti. Makanya kalau ada waktu ya saya lakukan, dituntaskan. Baru kemudian obyak-obyak Pak Gem untuk siaran ya. Setelah siaran ini apa yang saya lakukan? Ya nanti jam 10 kalau saya nggak keluar ya berdoa lagi lewat online atau onsite ya. Tetapi seringkali tidak bisa berdoa jam 10 karena apa? Kesibukan ya, ada pekerjaan, ada tamu dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, yang penting pagi kita sudah tuntaskan gitu ya. Nah, bergandengan tangan berdoa bersama-sama. Ini tidak mudah saudara, untuk berdoa bersama-sama ini tidak mudah, perlu perjuangan. Ayo di sini, siapa yang bisa mengumpulkan satu keluarga terus berdoa di satu time, satu waktu, satu lokasi yang sama ya. Ketika anak kami harus sekolah di Australia, sempat kami berdoa online ya. Waktu itu belum zamannya WA ya. Tapi pakai apa itu ya? Pakai Skype ya. Kami berdoa online. Jadi hasrat doa itu memang sesuatu yang akan mengikat kami ya. Kami harus berdoa gitu. Kami merasa kami harus berdoa. Panggilan doa itu dari Roh Kudus. Amin. Amin. Siapa yang tidak suka doa, kalau kita doakan, nanti pasti kecanduan doa ya. Ketika saya mementori ibu-ibu untuk berdoa ya, karena ibu-ibu ini kan senengnya apa Pak?
ngomong terus toh. ngomong sendiri. Ngomong sendiri, ngomong terus, ngomong sama teman, pas pokoknya ngomong ya toh. Kalau enggak ngomong jadi sakit ya, bener ya. Iya. Wanita itu kan harus ngomong berapa ribu kata sehari. Nah, saya melihat kok bising ya ibu-ibu ini ngomong keluh kesah isinya ya, keluh Kemarin kesah. ada seorang ibu-ibu yang merasa dirinya sakit semua. Kalau saya katakan, oh ya itu kurang ngomong, kurang kegiatannya. Kalau biasanya dia cacit cuit ya terus Karena sekolahan libur ya, enggak ada yang diajar dia gitu loh. diam saja. Nah itu Dia terus enggak ngomel, enggak ngomongi murid-murid gitu ya. gampang sebenarnya, obatnya Jadi sakit. gampang ya, nggak usah beli obat, nggak usah bahkan harus diinfus. Tapi ngomong aja ngomong aja banyak itu Semangat lagi. curhat ya, jadi keluar ya isi hati kita, keluar itu semangat lagi. Haleluya. Jadi mentoring orang itu kan harus ngomong ya. Iya. Cari murid untuk dimentor supaya tubuhmu gak sakit ya. Ya, Jadi kembali lagi itu. yang suka itu bicara ya itu ada talenta untuk mentoring itu. Jadi mentor ya. Iya, jadi mentor itu bagus itu. Jadi kembali ke topik bergandeng tangan berdoa bersama ini, ketika ibu-ibu itu ngomong ngalor ngidul, keluh kesah sama terhadap suami, mertua dan sebagainya, saya berpikir ini kok ya bising ya, telingaku kok bising ya. Akhirnya saya kumpulkan, ayo kita ini enaknya gini aja ya. Kita 1 minggu sekali gitu loh ya. Ayo kita bawa keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Oh ya, ayo katanya begitu ya. Nanti setelah habis doa kita bawa makanan kan, nanti makan bersama gitu. Waduh, kalau ada makan bersama itu menjadi trigger yang luar biasa ya, starter yang good ya. Jadi akhirnya berkumpul di satu rumah teman ya. Kami harus ke sana, ya enggak apa-apa. Akhirnya berkumpullah banyak ibu-ibu ya, sampai menjadi satu kelompok gitu ya. Anak-anak juga ada di situ. Anak-anak keluar masuk ruangan doa, pintu ditutup jeblek gitu ya. Kami kaget-kaget. Enggak apa-apa. Toh akhirnya anak-anak ini nanti saya percaya ketika ditaburi doa akan melayani Tuhan. Benar saudaraku ya. Ketika beberapa bulan kami melakukan dengan komitmen dan kesetiaan ya. Akhirnya ibu-ibu ini berubah ya. Tidak hanya berkeluh kesah, tetapi mereka sudah pandai berkeluh kesah kepada Tuhan ya. Karena marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ibu-ibu ini merasa lega ya. Apalagi setelah suaminya lebih baik, setelah keluarganya dipulihkan dan sebagainya, dan ujung-ujungnya mereka semua jadi pelayan Tuhan. Loh, luar biasa ya. Dari ibu-ibu yang gak pernah berdoa atau berdoa sendiri-sendiri, tetapi ketika disatukan dalam bergandeng tangan berdoa bersama ya, untuk segala keluh kesah mereka itu, maka Tuhan bekerja. Amin. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka hari ini bersama anak-anak mereka juga melayani Tuhan. Wow, itu dahsyat ya, dahsyat. Saya melihat, wah itu luar biasa. Jadi kesatuan tubuh Kristus ini bisa dicapai kalau keluarga-keluarga Kristiani itu saling bersatu dulu ya. Di dalam rumah tangganya bersatu dulu ya, suami istri anak-anak bikin mesbah dulu. Nah, ketika mereka mampu membuat mesbah di rumah tangga mereka masing-masing, maka ketika dikumpulkan untuk mesbah doa di gereja, dimanapun mereka berada, ada acara doa-doa mungkin rutin tiap hari, maka mereka otomatis akan datang. Karena apa? Mereka menikmati suasana doa, damai sejahtera di dalam doa, Tuhan hadir di dalam doa, itu mereka nikmati. Ya, betul enggak? Siapa di sini yang punya jam mesbah doa keluarga ya? Enggak usah ditulis lah, tetapi diiyakan saja. Nah, yang terakhir itu saling merendahkan diri, menghapus kepentingan pribadi dan golongan. Jadi dengan rendah hati ya di dalam doa itu kita saling merendahkan diri kita. Tidak ada yang hebat di dalam doa itu. Semua doa sekecil apapun itu didengar Tuhan ya. Seringkali seorang pendoa merasa paling hebat ya. Oh, itu semua karena aku yang mendoakan. Oh, belum tentu. Punya saya tutup dengan satu kesaksian tentang diri saya ya. Waktu ayah saya anggap belum bertobat ya.
Ya saya kasih nasihat-nasihat gitu ya. Saya doakan selalu. Saya pikir kan beliau belum bertobat gitu ya, belum terima Tuhan Yesus ya. Karena ayah saya sempat meninggalkan rumah gitu ya bertahun-tahun. Ketika kembali saya pikir dia belum bertobat. Tetapi kembali itu pun sudah bertobat berarti ya. Nah, ketika beliau meninggal saya menemukan foto beliau dibaptis, menemukan surat baptisnya. Ternyata jauh sebelum saya bertobat dia sudah dibaptis. Jadi jangan sok merasa tinggi hati ya. Oh, kamu belum mengenal Tuhan. Ternyata dia lebih kenal Tuhan lebih dulu daripada saya ya. Saya pikir, waduh, saya tertempelak ya. Ternyata dia lebih dulu kenal Tuhan Yesus daripada saya gitu ya. Maka dari itu hari ini jangan sok merasa sok ya, merasa aku yang lebih senior, aku yang merasa lebih doanya paling dijawab Tuhan gitu ya. Nggak taunya dia yang mendoakan saya, bukan saya yang mendoakan dia gitu ya. Untuk pertobatan ya. Ya kecelik, malu gitu ya. Maka saya berhati-hati sekarang, lebih berhati-hati, tidak menilai orang sembarangan ya. Siapa tahu dia lebih luar biasa daripada kami gitu ya. Tentunya kerendahan hati itu timbul ketika jatuh bangun di dalam kesombongan ya. Akhirnya tidak sombong, tidak angkuh lagi karena apa? Siapa tahu dia lebih berkompeten gitu ya. Siapa tahu dia lebih luar biasa ya. Kita ini bukan siapa-siapa. Amin. Selamat pagi Bu Lasma, Bu Lili, Lestari, good morning. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu tentang kesatuan tubuh Kristus. Ya, kita harus bisa bersatu di dalam tubuh Kristus itu. Walaupun kita berlainan satu dengan yang lainnya ya. Golongan, suku bangsa, tingkat ekonomi, maupun ya semua karakter-karakter kita yang berbeda, tapi kita tetap satu tubuh Kristus ya, walaupun anggota-anggotanya ini berbeda semuanya. Seperti tubuh kita ya, ada fungsinya masing-masing. Tangan itu ada fungsinya masing-masing, kita kaki, tangan ya, ini terutama leher ini yang menopang kepala ya, ada fungsinya sendiri-sendiri. Juga anggota tubuh yang terkecil pun ada fungsinya yang luar biasa, sehingga kita tidak bisa menganggap remeh anggota-anggota tubuh Kristus ini. Dan kita harus merendahkan diri untuk kita bisa masuk ke dalam suatu kelompok, suatu golongan, untuk kita bisa menjadi saksi Kristus, menjadi terang Kristus, sehingga menerangi seluruh anggota daripada tubuh Kristus itu tadi, sehingga bertumbuhlah makin hari makin baik, sehingga kami bisa bergandeng tangan untuk kami memenangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan surga, untuk kerajaan Kristus, sehingga kami menjadi menang, bahkan lebih dari pemenang, karena ada sifat-sifat kami yang mau merendah hati dan melakukan kelembutan, melakukan yang terbaik, mau melayani dengan sungguh-sungguh ya, bukan kita dilayani tapi kita mau melayani. Seperti Kristus datang ke dunia, dia untuk melayani bukan dilayani ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas teladan-Mu yang luar biasa bagi kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak, pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih kami bisa berkumpul, bergandengan tangan, berdoa bersama-sama. Kami berdoa untuk negara Indonesia supaya ada kesatuan persatuan menjelang pelantikan presiden baru nanti di bulan Oktober. Tuhan, biarkan presiden yang baru ini dan wakilnya dapat memimpin bangsa negara kami untuk menjadi sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Jauhkan dari siasat iblis, dari penghadangan, dari hal-hal yang negatif.
Terima kasih Engkau sudah memberi negara yang baik buat kami Indonesia yang gemar-limpah Laut Jinawi, agar seluruh hasil bumi, tambang dan perikanan dan semuanya hasil laut digunakan untuk kepentingan rakyat. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah dari gubernur, camat, lurah, bupati, RW, RT kami masing-masing, supaya mereka melayani bangsa dan negara kami ini dengan takut kepada Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang juga menjalankan tugas mengabdi kepada gereja Tuhan, mengabdi kepada kerajaan Allah, supaya mereka tidak jatuh di dalam dosa. Karena jika kami mendengar banyak orang yang jatuh ke dalam dosa, Tuhan tolonglah supaya hamba-hamba Tuhan ini boleh melayani Tuhan tanpa pamrih. Tidak ada hal-hal yang negatif yang mereka lakukan, melainkan mereka mengasihi Tuhan dan melakukan amanat agung dengan setia. Bagi mereka yang baru mendengarkan siaran ini dan ingin melakukan persatuan tubuh Kristus, Tuhan tolong dengan Roh Kudus-Mu supaya mereka boleh saling merendahkan hati dan diri mereka masing-masing, menerima keberadaan mereka yang baru dengan kasih ilahi. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Bambang, Bu Vera, Bu Lasma. Selamat pagi semuanya. Sampai ketemu hari Senin ya. Ya. Karena besok kita ke gereja masing-masing ya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, baik yang di luar negeri maupun dalam negeri. God bless you all. Thank you. See you on Monday guys. Haleluya. Puji Tuhan.